Ketika Ye Chen melihat darah, ia menjadi sangat waspada. Sepertinya seseorang telah datang ke jalan Senyu ini, dan mereka baru saja tiba di sini. Dilihat dari jejak di sekitarnya, tidak ada jejak pertempuran di sini. Seharusnya ia langsung dibunuh. Terlebih lagi, hanya ada sedikit potongan daging dan darah di tubuhnya, yang tampaknya telah dimakan. Setelah Ye Chen mengamati hal-hal ini, alisnya berkerut. Tidak ada binatang buas di sekitar sini. Bagaimana orang ini bisa mati? Ketika Ye Chen kebingungan, tiba-tiba, tubuhnya berkelebat, dan kemudian ia mendengar ledakan keras dari tempat ia baru saja berdiri. Ye Chen terkejut. Baru saja ia merasakan krisis datang dari belakangnya. Ia langsung mengaktifkan teknik ruang dan waktu yang hebat. Saat tubuhnya bergerak, ia melihat sebuah benda besar. Ia tidak tahu dari mana asalnya, dan bergegas ke tempat ia baru saja berdiri. Terlebih lagi, setelah benda besar itu jatuh ke udara, benda itu langsung menghantam tanah. Tidak ada lubang di tanah. Sebaliknya, benda itu jatuh ke tanah, dan tidak ada retakan di tanah. Ketika Ye Chen terkejut, sebuah benda besar tiba-tiba muncul di belakangnya, lalu ia membuka mulutnya dan menerjang Ye Chen. Saat Ye Chen hendak menelan, tubuh Ye Chen bergerak lagi, lalu tiba-tiba berbalik. Pedang emas hijau darah suci muncul di tangannya, dan satu pedang membelahnya. Puff! Semuanya terjadi di antara cahaya listrik dan batu api. Pedang hijau darah suci membelah benda besar itu, yang langsung terbelah dua, lalu berubah menjadi tumpukan tanah dan jatuh ke tanah. Ye Chen melihat bahwa monster yang mengerikan dan besar itu telah berubah menjadi tumpukan tanah. Ia terkejut dan tidak tahu monster apa itu. Namun, tepat di belakang Ye Chen, selusin monster seperti yang baru saja muncul dari tanah di kedua sisi punggungnya. Semua monster ini memiliki wajah yang ganas dan membuka mulut berdarah mereka dan bergegas menuju Ye Chen. Begitu mata Ye Chen tenggelam, matanya berbinar dengan rasa membunuh. Ia mengayunkan pedang hijau dan emas darah suci di tangannya, dan setiap cahaya pedang membunuh sebuah benda besar. Cahaya pedang ini hampir semuanya keluar dalam satu tarikan napas, dan kecepatannya sangat cepat. Cahaya pedang itu menebas monster-monster itu, yang terbelah dua tanpa kecelakaan apapun. Setelah kematian monster-monster itu, mereka juga berubah menjadi tumpukan tanah. Ye Chen tidak terus berdiri di tanah, tetapi berdiri di udara, mengamati tanah dengan saksama. Benda-benda besar itu muncul diam-diam dari tanah dan berubah menjadi bumi setelah kematian. Ini sungguh aneh, ini benar-benar berhubungan dengan bumi. Setelah itu, tidak ada benda besar. Ye Chen masih di udara, bergerak perlahan, menatap tanah, terus mengamati. Tak lama kemudian, Ye Chen melihat sebuah prasasti batu dengan pola-pola aneh di tanah. Prasasti batu ini sepertinya sudah lama berada di sana. Prasasti itu tertutup tanah yang tebal, dan hampir menutupinya seluruhnya. Dengan lambaian tangannya yang besar, Ye Chen menyapu bersih semua debu di prasasti batu tersebut. Tak hanya prasasti batu yang berserakan di tanah, tetapi juga beberapa pecahan tulang putih. Beberapa di antaranya memiliki bekas gigitan. Pecahan tulang putih ini sepertinya telah dikunyah. Ye Chen meraih prasasti batu di tangannya dan dengan saksama mengamati pola pada prasasti tersebut. Polanya tampak seperti susunan, tetapi Ye Chen tidak dapat melihat susunan spesifiknya. Ia tidak berani menyerbu ke alam abadi karena takut akan kecelakaan. Ini seperti matriks transmisi. Saat itu, kata Sage 9 Pedang. Setelah mendengar ini, Ye Chen tertegun sejenak, lalu langsung bertanya, "Tuan, apakah Anda tahu diagram ini?" Orang bijak 9 Pedang berkata, "Peta ini mungkin susunan transmisi yang dapat berpindah-pindah di sekitar jalan Senyu sesuka hati. Selama kau tahu posisi koordinat benua mana, kau dapat menggunakan susunan transmisi untuk mencapai jalan Senyu yang menuju ke benua mana. Susunan teleportasi yang dapat mengarah ke jalan Senyu manapun sesuka hati." Ye Chen sedikit terkejut. Orang bijak 9 Pedang berkata, "Kurasa juga. Soal benar atau tidak, kau akan tahu setelah mencobanya." Ye Chen, yang bersemangat, seperti baru saja dilempari baskom berisi air dingin. Ekspresinya tiba-tiba mengeras dan berkata, "Aku bilang, Tetua, bisakah kau selalu berbicara lebih andal? Aku belum pernah ke jalan Senyu lagi. Bagaimana aku bisa tahu begitu banyak?" Percaya atau tidak, orang bijak 9 Pedang juga menjadi marah. Setelah mengatakannya tanpa marah, dia terlalu malas untuk memperhatikan Ye Chen. Ye Chen melihat prasasti batu, tetapi dia tidak mencobanya sekarang. Dia tidak tahu benda raksasa apa itu. Jika dia pernah mendengar bahwa ada banyak rute teleportasi di negeri ini, maka tidak ada yang namanya Senyu. Dengan kata lain, banyak orang tidak tahu, hanya sebagian kecil orang yang tahu, tetapi juga tidak mengatakannya. Jika ini benar-benar susunan transmisi jalan Senyu, pemilik fragmen tulang putih yang sangat cepat tadi seharusnya memiliki banyak asal. Susunan transmisi ini jelas berharga dan tidak memiliki pasar. Hanya sedikit orang yang akan memilikinya. Ye Chen menyimpan prasasti batu itu, lalu terus terbang perlahan di atas batu besar itu. Dia hampir mengamati batu itu di seluruh bagian, tetapi tidak menemukan apapun. Ye Chen jatuh ke tanah dengan ragu-ragu, dan kekuatan jiwa dilepaskan sepenuhnya, mengamati gerakan di sekitarnya. Tidak lama setelah Ye Chen jatuh ke tanah,
tiba-tiba puluhan benda besar muncul di tanah, dan benda-benda besar ini meraung ke arah Ye Chen. Ye Chen merasakannya pertama kali. Tubuhnya melesat dalam sekejap dan bergerak ke suatu tempat ratusan kaki jauhnya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Semua kolosus jatuh ke udara, lalu semuanya terbenam di bawah tanah. Setelah monster-monster itu memasuki tanah, sejumlah besar monster muncul di sekitar Ye Chen. Monster-monster ini mendatangi Ye Chen satu demi satu, dan mereka tampak seperti berada di dalam air, bukan di tanah sama sekali. Monster macam apa ini? Ye Chen tampak terkejut. Ia terbang ke udara, dan kemudian tidak ada monster. Setelah beberapa saat ia jatuh ke tanah lagi, dan monster-monster itu muncul lagi. Begitu ia mendarat di tanah, monster-monster itu pun muncul. Sepertinya ada yang salah dengan tanah ini, gumam Ye Chen pada dirinya sendiri, lalu mengayunkan pedang emas hijau darah suci. Setelah mengaktifkan pedang emas hijau darah suci, ia menebas pedang itu ke tanah. Bang! Ketika cahaya pedang membelah tanah, retakan besar muncul di tanah, yang seolah membelah batu besar itu menjadi dua. Apakah kau masih di sini, nak? Saat itu, terdengar suara ketidakpuasan dari bawah. Monster apa itu di bawah tanah? Ketika Ye Chen kebingungan, ia melihat setitik kecil merangkak keluar dari celah tanah yang baru saja terbelah. Si kecil itu sebesar bayi berusia 1 atau 2 tahun, tetapi seluruh tubuhnya terbuat dari batu. Meskipun si kecil-kecil, momentum seluruh tubuhnya tidak rendah, dan matanya tidak terlihat seperti mata anak kecil. Itu bukan Roh Kudus, kan? Ye Chen menatapnya dengan cemas, lalu berkata, apakah kau Roh Kudus? Mata besar Xiao Budian menatap Ye Chen, lalu ia terkejut dan berkata, anak baik, apakah kau bahkan mengenal Roh Kudus? Sedikit wawasan, apakah kau yang membuat monster-monster itu tadi? Ye Chen tidak menjawab kata-kata si kecil dan berkata. Si kecil berkata, ya, itu pamanku. Aku tidak menyangka kau sangat pintar. Kau melarikan diri beberapa kali. Lalu kenapa kau tidak menyerang di udara? Ye Chen bertanya, apa yang kau lakukan padaku? Lihat suasana hatiku. Saat si kecil berbicara, tatapannya agak tidak wajar, jelas-jelas berbohong. Ye Chen bergumam, aku melihatmu karena hanya di tanah kau bisa membiarkan monster-monster itu menyerang. Kebohongan kecil itu tampaknya telah terbongkar. Tatapannya tak lagi berbicara. Dia berbalik dan berkata, tidak, kau telah menghancurkan tempat latihanku. Bagaimana kau ingin mengganti rugi? Jika kau tidak bisa membayar ganti rugi, kau bisa menggunakan nyawamu untuk membayarnya. Aku belum meminta ganti rugi mental. Monster-monster yang kau buat membuatku takut. Kata Ye Chen dengan napas tersengal-sengal. Kau membunuhku begitu banyak buaya batu. Mata si kecil itu, kalau kau tidak menyerangku, aku bisa membunuh mereka. Kata Ye Chen Li dengan berani. Aku sangat marah. Little Bit berkata sejenak, tetapi ia marah dan meraung, lalu mengayunkan tinju batunya ke arah Ye Chen. Negara kecil ini telah mencapai tingkat ketiga Dewa Emas Abadi, dan kekuatannya jauh lebih kuat daripada Ye Chen. Terlebih lagi, ia juga Roh Kudus. Efektivitas tempurnya tak terkalahkan di alam yang sama. Bahkan tingkat keempat Dewa Emas Abadi pun tidak masalah. Ye Chen tahu bahwa tidak akan ada hasil yang baik jika ia berhadapan dengan si kecil, jadi ia mengorbankan perahu di sisi lain dan berdiri di sisi lain perahu, dengan senyum tipis, dan melihat Little Bit bergegas mendekat. Little Bit meninju dan mengenai tepi perahu di sisi lain. Kekuatan yang seharusnya mengenai tubuh Ye Chen tiba-tiba dipantulkan oleh tepi, dan Xiao Pidiao terguncang kembali. Xiao Budian menatap Ye Chen dengan sedikit terkejut, lalu semakin marah. Sambil menunjuk Ye Chen, ia memarahi, kau punya kemampuan untuk bertarung secara adil dan jujur denganku. Kemampuan apa yang kau sembunyikan? Apa maksudmu, lebih baik dariku? Ye Chen mendengus, dan sama sekali tidak merasa malu. Apa kau terlalu penakut? Wilayah kekuasaanku lebih tinggi darimu, jadi kau tidak berani membandingkannya. Kata Roh Kudus dengan nada marah. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, aku bukan orang yang berani dan tidak bermoral seperti itu. Jika kau ingin memprovokasiku, lebih baik kau menghemat tenaga. Roh Kudus tidak bisa memprovokasi Ye Chen. Ye Chen tidak mungkin keluar dari perahu di seberang. Ia mendengus, pengecut. Kalau kau punya kemampuan, kau bisa tinggal di perahu seumur hidupmu. Ye Chen berkata sambil tersenyum, apa kau sudah berada di sini selama ini? Apa kau Roh Kudus di sini? Tentu saja, ini tanah yang membesarkanku, jadi jika kau menghancurkannya, aku akan membuatmu membayarnya. Jadi, kau yang membuat semua tulang yang muncul di sana? Tanya Ye Chen. Tentu saja, orang-orang ini telah memasuki wilayah kekuasaanku, dan aku akan menghukum mereka, tetapi mereka semua lebih baik darimu. Kau terlalu licik, katanya. Apakah ini pujian untukku? Tanya Ye Chen sambil tersenyum. Kau punya kulit tebal, kata Roh Kudus sambil memutar matanya. Ye Chen berkata, apakah kau akan tinggal di sini seumur hidupmu? Sekarang jalan Shen Yu sudah terbuka, apakah kau tidak akan melihat dunia di tempat lain? Petik 2. Tentu saja aku akan pergi, tapi ini bukan saatnya bagiku untuk terburu-buru. Lagi pula, jalan itu tidak akan ditutup untuk sementara waktu, katanya. Jika kau ingin bertarung denganku, kita akan bertarung lagi saat kita bertemu lagi nanti. Ye Chen berkata sambil tersenyum.
Bagaimana jika kau mati? Tanya Roh Kudus. Dengan siapa aku akan bertarung? Jika aku mati, tidak mungkin, tapi aku tidak akan mati semudah itu. Tapi kau, jangan mati terlalu cepat. Ye Chen tersenyum menantang. Aku tidak akan mati, Roh Kudus mendengus. Aku terlahir sebagai Roh Kudus. Bagaimana mungkin aku bisa dibunuh semudah itu? Tanda tanya petik 2. Kalau begitu, sampai jumpa nanti, dan aku akan bertarung denganmu. Ye Chen berkata, untuk mengendalikan perahu di seberang agar pergi. Roh Kudus kecil memperhatikan Ye Chen pergi dan tidak berkata apa-apa. Setelah menyusul Ye Chen, ia tidak bisa menembus pertahanan perahu di seberang, jadi ia terlalu malas untuk melakukan pekerjaan sia-sia itu. Ye Chen berdiri di seberang perahu sambil tersenyum dan berkata dalam hati, si kecil ini sungguh menarik. Keluarga Roh Kudus berada di posisi yang menguntungkan. Setelah meninggalkan batu besar itu di kejauhan, Ye Chen menambatkan perahu di seberang dan berjalan di jalan Senyu. Dalam sekejap, setelah setengah bulan, Ye Chen tiba di benua lain. Benua ini relatif kecil, hanya setengah dari benua lainnya. Kekuatan orang-orang di atas tidak kuat, bahkan kekuatan keluarga pertama hanyalah kekuatan keluarga ketiga dan keempat di benua lain. Menurut pemahaman Ye Chen, benua ini disebut benua meteorit. Benua ini dulunya juga merupakan benua yang sangat kuat. Hanya saja pada masa keruntuhan besar, seluruh benua runtuh menjadi 2. Perang itu merupakan perang yang menghancurkan bagi benua meteorit, dan belum pulih hingga saat ini. Namun, konon seorang jenius muncul di benua meteorit. Jenius ini bukanlah anggota keluarga pertama benua meteorit, melainkan seorang pemuda yang belum pernah mendengarnya sebelumnya. Setelah jalan Senyu dibuka, ia menjadi kuda hitam. Hampir satu orang menantang semua pemuda di benua meteorit, termasuk jenius pertama dari keluarga pertama, yang dikalahkan oleh jenius itu. Namun kini jenius itu telah meninggalkan benua meteorit. Setelah Ye Chen mengetahui hal ini, ia juga merasa sedikit menarik. Sebagai seorang jenius akar rumput, ia menjadi jenius pertama benua meteorit. Tampaknya jenius akar rumput ini sungguh tidak sederhana. Ye Chen tidak tinggal lama di benua meteorit ini sebelum ia menginjakkan kaki di jalan Senyu lagi. Setelah lebih dari sebulan, ia kembali ke jalan utama bernama Lagerstroemia Indica. Tepat sebelum memasuki daratan, Ye Chen belum memasuki kota. Di depan kota, banyak orang berhamburan. Mereka tampak berlarian menyelamatkan diri, panik dan kebingungan. Kalian tidak bisa lari. Terdengar gemuruh di kota. Ketika Ye Chen melihat pemandangan ini, ia pikir itu bukan urusannya. Ia ingin menghindari orang-orang ini. Namun, tepat ketika ia hendak menghindarinya, seorang wanita cantik menggendong bayi datang kepadanya. Tolong anakku. Setelah berkata demikian, wanita cantik itu dengan yakin menyerahkan bayi yang digendongnya ke pangkuan Ye Chen. Ye Chen melihat bahwa itu adalah seorang bayi. Sebagai ayah dari 2 anak, Ye Chen merasa iba. Tanpa sadar ia menangkap bayi itu. Wanita cantik itu menatap bayi itu dan berkata, jika ibumu belum meninggal, kau akan menemukanku. Setelah itu, wanita cantik itu menatap Ye Chen dan berkata, kalau boleh, tolong beritahu aku namamu. Ye Chen, kata Ye Chen. Tuan Ye, terima kasih banyak. Setelah wanita cantik itu memberi hormat kepada Ye Chen, ia berbalik dan berlari menyelamatkan diri tanpa ragu. Ye Chen melihat ke arah pelarian wanita itu, dan kemudian mendengar teriakan-teriakan pembunuhan datang dari kota. Ia tahu bahwa penduduk kota telah mengusir mereka, dan mereka menghilang dalam sekejap. Sesaat kemudian, Ye Chen telah meninggalkan kota yang jauh dan tiba di sebuah sungai. Ia menggendong bayi itu dan duduk di atas batu besar di tepi sungai. Melihat bayi dalam gendongannya, ia masih merasa sedikit teredam. Bagaimana mungkin ia bisa mengambil alih bayi itu? Meskipun ia adalah ayah dari 2 anak, ia jarang terlibat dalam membesarkan anak-anak. Lagi pula, bayinya masih dalam masa menyusui. Di mana aku bisa mendapatkan susu untuk si kecil ini? Apa yang terjadi barusan? Ye Chen memikirkan situasi di kota, sedikit ragu. Wah, pada saat ini, anak dalam gendongannya terbangun, lalu mulai menangis. Ye Chen segera tersadar dan segera membujuknya. Ketika Xiaoye tidak pergi ke tempat rahasia Dautai, Ye Chen masih menggendong Xiaoye untuk beberapa waktu, yang merupakan pengalaman. Begitu bayi itu mulai menangis, ia tahu bahwa ia lapar. Di mana aku bisa mendapatkan susu? Ye Chen sedikit tertekan, ia adalah pria besar tanpa susu. Setelah memikirkannya, Ye Chen melihat sebuah gunung di depannya. Ia berpikir bahwa seharusnya ada hewan liar di gunung itu. Pergi dan cari tahu apakah ada hewan liar yang sedang menyusui. Minum susu itu baik. Bagaimanapun, semuanya susu. Seharusnya hampir sama. Ini ide Ye Chen. Setelah itu, Ye Chen pergi ke pegunungan untuk mencari binatang buas atau monster yang sedang menyusui. Singkatnya, susu sudah cukup. Setelah mencari di sekitar pegunungan, ia beruntung menemukan monster sapi. Ada bayi yang sedang menyusu. Ye Chen mengerahkan kekuatan dahsyatnya untuk menakuti monster sapi itu dan membiarkan bayi itu menghisap susunya. Setelah minum susu, bayi itu tidak menangis lagi. Ye Chen takut ketika bayi itu lapar, tidak ada tempat untuk minum susu, jadi ia menggunakan labu susu untuk menyimpannya. Jika bayi itu lapar, ia akan minum susu di dalam labu tersebut. Ye Chen menggendong bayi itu,
menggendongnya di dadanya, lalu berjalan menuju kota. Setelah tiba di kota, Ye Chen mulai menyelidiki kejadian sebelumnya. Melalui berbagai penyelidikan, Ye Chen dapat memahami akar permasalahannya. Ternyata beberapa keluarga di kota itu saling berebut untuk menghancurkan gerbang kota. Keluarga yang diburu tadi adalah keluarga terbesar di kota. Kebetulan, keluarga ini juga bermarga Ye. Keluarga Ye telah berdiri di kota ini selama ribuan tahun. Namun, keluarga-keluarga besar lainnya di kota ini sudah lama ingin mengalahkan keluarga Ye, sehingga mereka bahkan mengumpulkan mereka untuk menghadapi keluarga Ye. Hanya dengan cara inilah keluarga Ye dapat melarikan diri dari kota. Ye Chen pergi ke keluarga Ye untuk melihat-lihat. Saat itu, rumah itu penuh dengan mayat dan darah mengalir seperti sungai. Bau darah yang menyengat membuat orang-orang merasa mual. Ye Chen melihat pemandangan ini dan matanya memerah. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu berbalik dan pergi. Ye Chen menemukan sebuah penginapan di kota untuk menginap sementara. Ketika tiba di kamar, ia memandangi bayi dalam gendongannya dan teringat pemandangan di halaman rumah Ye yang penuh dengan mayat. Ia tak dapat menahan perasaan bahwa anak itu sungguh menyedihkan. Jika anak itu lari menyelamatkan diri bersama ibunya, kemungkinan besar ia akan tercerabut dari tanah. Kini di tangannya, anak ini mungkin satu-satunya darah daging seluruh keluarga Ye. Karena kita semua bermarga Ye, mungkin ini takdir yang telah diatur oleh surga, maka aku akan membawamu dalam perjalanan ke Senyu. Mulai sekarang, kau akan dipanggil Ye Wuyu. Ye Chen berpikir sejenak dan memberi anak itu sebuah nama. Meskipun seluruh keluarga Ye hancur, Ye Chen tidak ingin anak itu menanggung kebencian yang besar saat ia dewasa. Ia berharap anak itu dapat tumbuh tanpa beban, maka ia diberi nama Ye Wuyu. Setelah mendengar namanya, Xiao Wuyu mulai menangis lagi. Setelah Ye Chen membujuknya sejenak, Xiao Wuyu terdiam. Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Anak kecil, apa kau baru saja mendengar namamu dipanggil? Apa kau menangis karena tidak puas?" Xiao Wuyu telah tertidur lelap, tidurnya sangat nyenyak, tak tahu bahwa nasibnya telah berubah total sejak hari ini. Setelah tinggal di penginapan selama beberapa hari, Ye Chen menghabiskan susu di dalam labu. Setelah Ye Chen bertanya kepada penjaga toko itu mencoba mengambil susu. "Semoga kau tidak memiliki kekhawatiran dalam hidupmu, jadi hari ini, aku telah membalaskan dendammu atas pembunuhan keluargamu, dan rasa terima kasih serta dendammu telah dihapuskan." Di suatu malam yang gelap dan berangin, Ye Chen berdiri di atap penginapan, memeluk Xiao Wuyu, lalu menatap Xiao Wuyu dan bergumam. Kemudian, sosok Ye Chen dengan cepat menghilang. Ketika ia muncul kembali, ia telah tiba di sebuah halaman. Sosoknya bergerak cepat di halaman. Tak lama kemudian, ia keluar dari halaman. Ia memegang sesuatu yang terbungkus kain di tangannya, dan darah merah merembes dari kain itu dan menetes ke bawah. Setelah Ye Chen meninggalkan rumah, terdengar teriakan di dalam rumah, "Tidak, pemilik lama terbunuh." Kemudian, hal serupa terjadi pada keluarga-keluarga lain. Namun, semua pasukan keluarga yang melawan keluarga Ye tewas di malam yang sama, dan mereka adalah orang-orang paling berkuasa di seluruh keluarga. Keesokan paginya, beberapa orang melihat 5 kepala tergantung di gerbang menara. Orang-orang di kota terkejut ketika melihat kelima kepala itu. Ini bukan kepala mantan tuan keluarga Sue. Kepala-kepala mantan tuan dari 5 keluarga telah dipenggal. Petik 2. Mereka semua berurusan dengan keluarga Duoye kemarin, tetapi sekarang kepala-kepala mantan tuan dari 5 keluarga telah dipenggal. Apakah ini ulah keluarga Ye? Jika keluarga Ye memiliki kekuatan seperti itu, mereka tidak akan dihancurkan oleh 5 keluarga. Ini pasti pembalasan. Kalau tidak, bagaimana mungkin hal seperti itu terjadi? Ya, itu pasti pembalasan. Keluarga Ye selalu ramah kepada orang-orang dan sering bersedekah. Jika keluarga seperti itu hancur, orang-orang itu tentu akan menanggung pembalasan. Semakin banyak orang di sekitar gerbang kota, semuanya adalah kata-katamu dan kata-kataku. Saat itu, kelima keluarga tiba di gerbang kota. Mereka terkejut melihat 5 kepala tergantung di gerbang. Kemudian mereka bergegas menjauh dari kerumunan, menurunkan kelima kepala itu, dan segera membawanya kembali ke keluarga. Ye Chen menggendong Xiao Wuyu dan memperhatikan pemandangan di kerumunan. Ia berkata kepada Xiao Wuyu, "Masa lalu telah berlalu mulai sekarang. Hidupmu dimulai sekarang." Setelah itu, Ye Chen meninggalkan kota dan pergi ke tempat paling makmur di daratan Lagerstroemia Indica. Ye Chen telah mempelajari sesuatu tentang daratan Lagerstroemia Indica. Saat ini, Jalan Senyu di daratan Lagerstroemia Indica telah dibuka. Sekarang para talenta dari Jalan Senyu bergegas menuju kota paling makmur di Lagerstroemia Indica. Dan Jalan Senyu juga dekat dengan kota Crab Myrtle, jadi sekarang kota Crab Myrtle telah mengumpulkan banyak talenta. Para talenta hebat saling bertabrakan, tidak dapat dihindari bahwa akan ada percikan yang luar biasa. Ye Chen pergi jauh-jauh ke kota Crab Myrtle, sebulan kemudian, Ye Chen telah tiba di luar kota Crab Myrtle. Namun, kota Crab Myrtle ditutup saat ini. Ada banyak orang berkumpul di bawah kota Crab Myrtle, dan mereka juga sangat penasaran untuk berjalan dan melihat gerbang. Pada saat ini, seorang pemuda berpakaian putih berdiri di gerbang kota. Pemuda berpakaian putih itu memegang dadanya dengan kedua tangan dan pedang di lengannya. Dia berdiri di menara dan menatap orang-orang di gerbang dengan sedikit cemoohan.
Ketika Ye Chen melihat pemuda berbaju putih itu, ia mendengar percakapan orang-orang di gerbang kota dan memiliki pemahaman umum. Gerbang kota ditutup karena ada syarat untuk memasuki kota. Sejak jalan Senyu dibuka, kota Crab Myrtle memiliki aturan. Jika ingin memasuki kota, ia harus mengalahkan penjaga kota. Penjaga kota adalah seorang jenius Lagerstroemia Indica di daratan. Artinya, jika seorang jenius dari jalan Senyu ingin memasuki kota, ia harus terlebih dahulu mengalahkan jenius yang dikirim oleh daratan Lagerstroemia Indica. Jika tidak, ia tidak akan memenuhi syarat untuk memasuki kota Crab Myrtle. Pemuda berbaju putih bernama Liu Ye adalah jenius Lagerstroemia Indica ke-10 di daratan Tiongkok. Sejak jalan Senyu di daratan Lagerstroemia Indica dibuka, Liu Ye tetap di sini dan tidak pergi. Artinya, tidak ada yang mampu mengalahkan Liu Ye, dan para jenius dari jalan Senyu itu telah gagal. Kekuatan Liu Ye tidak terlalu kuat. Puncak 9 lantai Jinxian, namun, 9 teratas Jinxian berada di peringkat ke-10, yang agak menakutkan. Bukankah kekuatan 9 teratas itu sangat mengerikan? Memang benar ada manusia di luar manusia. Ada gunung di luar gunung. Setelah mendengar kata-kata itu, Ye Chen menghela napas panjang. Aku akan menantangmu. Pada saat ini, seorang pria berdiri, matanya penuh percaya diri. Ini juga seorang pemuda di puncak lantai 9 Jinxian. Dari sudut pandang napas, mereka hampir sama. Liu Ye melirik pemuda yang ditantang itu, lalu ia terdiam. Napasnya terengah-engah, dan pedang di tangannya melesat keluar dari sarungnya dengan suara berdentang. Memegang pisau, tubuh Liu Ye siap untuk menyerang. Liu Ye menyerang pemuda itu dengan pedang panjang di tangannya. Saat ia menghunus pedang, puluhan ribu cahaya pedang meraung dan membunuh pemuda itu. Momentumnya luar biasa dan membuat orang merinding. Pemuda itu tidak samar, pedang panjang di tangannya juga penuh semangat dan vitalitas. Roh pedangnya melesat melintasi langit dan bumi. Ia merasakan sesuatu yang luar biasa. Ki pedang berbenturan dengan ki pedang, dan sebuah kekuatan dahsyat meletus di atas langit. Semua orang di tempat kejadian terkejut dan segera mundur, tak berani mendekat. Kedua kekuatan itu saling bertautan. Roh pedang jelas berada di atas angin, menghancurkan semua ki pedang, lalu langsung menghabisi nyawa pemuda itu. Tubuh pemuda itu dengan cepat mundur, wajahnya muram. Setelah benturan ini, ia tahu betapa kuatnya Liu Ye. Meskipun keduanya berada di ranah yang sama, kekuatan tempur mereka masih jauh berbeda. Liu Ye menatap pemuda itu dan berkata, jika kau melakukannya lagi, kau akan mati. Kata-kata Liu Ye masih terdengar arogan, tetapi pemuda itu hanya terlihat buruk rupa saat ini, dan ia tidak mengucapkan kata-kata kejam lainnya. Melihat pemuda itu tidak berniat bertarung lagi, mereka tahu bahwa Liu Ye telah memenangkan tantangan itu lagi. Liu Ye bagaikan dewa gerbang kota Crab Myrtle. Hingga saat ini, tak seorang pun bisa menjadi dewa perang. Setelah beberapa saat, Ye Chen keluar dan berkata, aku akan mencoba. Dengan mata berkerut, ia menatap anak itu, apakah kau menatapku sambil tersenyum? Ye Chen hanya tersenyum tipis, lalu melangkah keluar, seluruh tubuhnya terengah-engah, berkata, kau bukan lawanku, buka gerbang kota. Trollius, Liu Ye tertegun sejenak, lalu wajahnya muram. Ia tidak bermaksud membuka gerbang kota, tetapi berkata, bahkan jika itu Daluo Jinxian, aku tidak akan menyerah tanpa bertarung. Kalau begitu, kau akan yakin. Ye Chen menggelengkan kepalanya pelan, lalu melangkah lagi. Tubuhnya seakan menghilang, lalu muncul di samping Liu Ye. Wajah Liu Ye berubah drastis. Ia sama sekali tidak bereaksi. Tubuh Liu Ye bergerak cepat. Saat ia bergerak, tinju Ye Chen sudah melesat. Bang! Kecepatan reaksi Liu Ye juga sangat cepat. Saat Ye Chen memukulnya dengan tinju, ia sudah menangkisnya dengan pedang panjang. Namun, pukulan Ye Chen terlalu kuat, dan pedangnya terdistorsi. Tinjunya menghantam dada Liu Ye dengan keras, dan tubuh Liu Ye terlempar seperti peluru. Setelah melihat pemandangan ini, semua orang di tempat kejadian ternganga dan menatapnya dengan mata tak percaya. Liu Ye menabrak tembok kota, dan sebuah lubang besar terbentuk di dinding. Liu Ye memuntahkan seteguk darah dan wajahnya pucat pasi. Ye Chen hanya melirik Liu Ye, lalu berjalan menuju kota Crab Myrtle. Ini orang pertama yang memasuki kota Crab Myrtle. Dia begitu kuat sehingga dia mengalahkan Liu Ye dengan satu pukulan. Apakah dia sekuat Daluo Jinxian? Sepertinya mitos tentang ketangguhan Liu Ye telah berakhir. Semua orang di gerbang mulai berbicara. Ye Chen dengan mulus memasuki kota Crab Myrtle. Kota Crab Myrtle memang penuh dengan bunga, segala sesuatu di dalamnya mengungkapkan semacam suasana kota pertama. Ye Chen telah memasuki kota Crab Myrtle. Banyak orang di kota Crab Myrtle memperhatikan Ye Chen. Seorang pria dengan 9 pedang di punggungnya dan seorang anak di dadanya baru saja mengalahkan Liu Ye. Tentu saja, dia sangat menarik perhatian. Mengapa pria ini membawa seorang anak? Dia tidak ingin terus berjalan dengan anak itu. Ada berbagai macam orang di jalan Senyu. Jika kau bisa mengalahkan Liu Ye, itu menunjukkan kekuatannya telah mencapai level Daluo Jinxian. Entah berapa kali ia bisa mengalahkan 9 besar Crab Myrtle di daratan Tiongkok. Di pagi hari, orang-orang tak punya pilihan selain mencari air, dan dedaunan tak perlu khawatir soal air. Sedikit usaha untuk mendapatkan seteguk susu, hingga kekhawatiran kecil setelah minum,
kekhawatiran kecil, dan tidur tanpa perasaan. Siapa orang yang baru saja mengalahkan Liu Ye? Konon katanya sedang menggendong bayi. Saat itu, seorang pemuda dengan palu besar berjalan di jalan, dengan angkuh dan berteriak dengan suara serak. Baru saja ku dengar dia masih menyusui bayi. Seorang pria besar dengan bayi juga harus menyusui. Kedengarannya seperti lelucon. Haha, tidak, ini benar-benar bunga yang indah. Pemuda yang membawa palu besar itu terkekeh bersama dua pengikutnya. Kau, apa kau dibesarkan dengan susu? Apa yang lucu? Apa kau tumbuh besar dengan makan kotoran? Saat itu, Ye Chen, yang tampak khawatir, muncul di depan mereka bertiga dengan ekspresi acuh tak acuh. Ketika pemuda Ju Cui melihat Ye Chen dengan 9 pedang di punggungnya dan seorang anak di tangannya, ia berkata, apakah kau orang yang mengalahkan Liu Ye? Ye Chen menatap pemuda Ju Hamer dan berkata dengan dingin, aku tidak ingin berbicara dengan orang yang tumbuh besar dengan makan kotoran. Setelah itu, Ye Chen berbalik dan pergi. Wajah pemuda itu berubah dan ia berkata dengan suara dingin, apa yang kau katakan? Apakah kau sanggup mengulanginya? Aku tidak keberatan jika kau ingin semua orang tahu bahwa kau tumbuh besar dengan memakan kotoran, kata Ye Chen, lalu berkata dengan lantang, aku tidak ingin bicara dengan orang yang tumbuh besar dengan memakan kotoran. Suara Ye Chen tidak terlalu keras hingga terdengar oleh seluruh jalan. Wajah pemuda itu tiba-tiba menjadi muram dan muram. Palu besar di tangannya sudah berkilau. Ia meraung, kau mencari kematian. Sambil berbicara, pemuda Ju Hamer itu telah mengayunkan palunya dan menghantamkannya ke arah Ye Chen. Ye Chen bersenandung, tubuhnya mengelak, lalu tubuhnya menghilang. Pemuda itu mendongak dan melihat Ye Chen telah pergi. Matanya segera mencari-cari, tetapi ia tidak dapat menemukan sosok Ye Chen untuk sementara waktu. Beraninya kau berteriak di hadapanku dengan kekuatanmu. Suara Ye Chen datang dari belakang pemuda itu, dan wajah pemuda itu tiba-tiba berubah drastis. Tepat ketika pemuda itu hendak berbalik dan memukul tepat waktu, tinju Ye Chen telah melambai, dan tinjunya menghantam tubuh pemuda itu. Tubuh pemuda itu seperti layang-layang yang putus, terbang membentuk parabola sempurna di udara, lalu menghantam tanah dengan keras, membuat lubang yang dalam di tanah. Orang-orang di jalan semua tercengang. Mereka tidak menyangka pemuda palu besar itu dikalahkan seperti ini. Kedua pengikut pemuda Ju Cui benar-benar tercengang dan membelalakkan mata mereka. Mereka tidak tersadar untuk waktu yang lama. Ye Chen tidak memperhatikan pemuda palu besar itu, dengan sedikit kekhawatiran memalingkan muka. Pukulan ini tidak akan membunuh pemuda Ju Cui, tetapi tidak akan membuat mereka merasa lebih baik. Pemuda Ju Cui terbaring di dalam lubang untuk waktu yang lama tanpa bergerak. Baru setelah Ye Chen berjalan di jalan ini, pemuda Ju Cui sedikit bergerak. Tuan muda, apakah Anda baik-baik saja? Kedua pengikut itu berbaring di atas lubang, dan bertanya dengan ngeri. Puff, pemuda Ju Hamer menyemburkan seteguk darah, lalu perlahan membuka matanya. Matanya sedikit bingung, ia tidak dapat menemukan arah utara dengan tinju ini. Setelah waktu yang lama, pemuda Ju Hamer kembali sadar, lalu menggeram, aku harus membunuhnya. Kata-kata pemuda Ju Hamer telah tersebar di jalan ini, tetapi orang-orang tidak puas dengannya. Baru saja, siapa yang akan percaya? Namanya adalah Pei Wudi. Wilayah kekuasaannya setingkat Daluo Jinxian. Kekuatannya tak terbatas. Ia berada di peringkat ke-9 di daratan Crab Myrtle. Kekuatannya mengerikan, dan ia sangat arogan dan merajalela. Keluarga Pei juga memiliki pengaruh besar di seluruh daratan Crab Myrtle. Orang biasa tidak berani memprovokasi Pei Wudi. Sekalipun Pei Wudi tak mampu mengalahkannya, seluruh keluarga Pei berada di belakangnya, jadi tak seorang pun akan memprovokasi Pei Wudi. Kekalahan Pei Wudi oleh Ye Chen dengan satu pukulan segera menyebar bak angin di seluruh kota Crab Myrtle. Semua orang membicarakannya, dan banyak yang menganggapnya sebagai hal yang membahagiakan. Reputasi Ye Chen di kota Crab Myrtle sangat tersohor. Dengan 9 pedang yang tak pernah digunakan di belakangnya, dan bayi yang masih perlu disusui dalam gendongannya, ia selalu menarik perhatian publik kemanapun ia pergi. Dalam sekejap, 3 hari telah berlalu. Pada hari ini, Liu Ye, yang berjaga di gerbang kota Crab Myrtle, kembali dikalahkan. Ia pun dikalahkan dengan satu pukulan. Bukan orang lain yang mengalahkan Liu Ye, itu adalah pedang Jinwu dari negeri Roland. Setelah meninggalkan Roland, pedang Jinwu telah tumbuh dalam kekuatan sepanjang jalan. Sekarang telah mencapai puncak lantai ke-9 Jinxian, dan hampir ditingkatkan menjadi Daluo Jinxian. Liu Ye bertemu Jin Wujian, kekuatan keduanya sama, tetapi kesenjangannya lebih dari sedikit. Setelah pedang Jinwu memasuki kota Crab Myrtle, itu juga menarik perhatian orang-orang. Ini adalah orang kedua yang memasuki kota Crab Myrtle dalam waktu yang lama. Tentu saja, itu sangat dihormati. Pedang Jinwu ke kota Crab Myrtle, juga di sekitar kota Crab Myrtle, dan kemudian berada di penginapan kota Crab Myrtle untuk tinggal. Setelah pedang Jinwu mengalahkan Liu Ye, berita itu datang lagi bahwa Liu Ye telah dikalahkan. Roh batu seukuran bayi berusia 1 atau 2 tahun mengalahkan Liu Ye. Itu hampir seperti lambaian tangan, tetapi itu sama sekali bukan gerakan. Liu Ye terbang 100 kaki jauhnya. Itu adalah penyalahgunaan yang lengkap. Ye Chen mendengar bahwa Roh Kudus kecil datang ke daratan Crab Myrtle begitu cepat, dan ia sedikit bingung.
Ia berjalan ke jalan dan bertemu dengan Roh Kudus kecil yang dikelilingi orang-orang. Roh Kudus kecil melihat semua orang di jalan saling memandang, dan tak kuasa menahan diri untuk mengumpat, "Apa yang kau lihat? Apa kau tidak melihat Roh Kudus? Lihat lagi, colokkan bola matamu. Aku bilang kecil, bukankah kau bilang ini bukan saatnya untuk menginjakan kaki di jalan Senyu? Kenapa kau datang begitu cepat? Kau tidak ingin melawanku begitu cepat, kan?" Ye Chen muncul di hadapan Roh Kudus dan berkata sambil tersenyum. Roh Kudus kecil melihat Ye Chen, tampak sedikit terkejut, lalu berkata, "Aku menghapus, bagaimana kau di sini?" Ye Chen menatap Roh Kudus dan berkata, "Kau tidak mengejarku. Untuk apa aku mengejarmu? Aku tidak menyukaimu." Roh Kudus tidak sedikit pun marah. Ye Chen terdiam beberapa saat dan berkata, "Karena kau tidak mengejarku, maka kau seharusnya tidak melihatku. Terakhir kali kita sepakat untuk bertarung lain kali. Sekarang setelah kita bertemu, bukankah kau berniat menepati janjimu?" Kata Roh Kudus kecil dengan sungguh-sungguh. "Astaga, dari mana aku tahu kau akan mengikutiku ke sini? Apa yang bisa berubah dalam waktu sesingkat itu? Kau tidak main-main." Ye Chen memutar matanya dan berkata. Roh Kudus kecil itu melihat bayi Ye Chen Huai, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kau melahirkan bayi secepat itu? Kau bisa melakukannya dengan cukup cepat. Ibumu hanya butuh 2 atau 3 bulan untuk melahirkanmu." Ye Chen memutar matanya. Roh Kudus yang sedikit tak berperasaan itu berkata, "Aku tidak punya ibu, aku dilahirkan untuk menumbuhkan Roh Kudus, adalah kekasih surga dan bumi. Itulah ibumu. Kamu Cendao." Si kecil Roh Kudus mengalihkan pandangannya dan berkata, "Bisa dibilang begitu. Agak jauh. Sebaiknya kita bertarung dulu." Ye Chen berkata, "Aku tidak akan bertarung denganmu. Kau sedang bermain trik." Si kecil Roh Kudus berkata, "Apa yang bisa kau lakukan jika aku tidak bertarung?" Ye Chen berkata, "Aku." Begitu teringat akan kapal Ye Chen yang kuat, ia menahan kata-katanya, lalu memelototi Ye Chen dan berkata, "Baiklah, aku akan melupakannya kali ini. Saat kita bertemu lagi nanti, kita lihat saja bagaimana kau bermain." Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Jika lain kali kita bertemu di jalan lain, maka aku akan bertarung denganmu." Roh Kudus mendengus, lalu pergi dengan angkuh. Setelah mendengar kata-kata Ye Chen dan Roh Kudus, semua orang terdiam dan tidak dapat berbicara untuk sementara waktu. Ye Chen melihat si kecil telah pergi, dan ia berencana untuk pergi. Namun saat berbalik, Ye Chen melihat sosok yang dikenalnya di antara kerumunan. Pria itu juga melihat Ye Chen, matanya juga menunjukkan secercah pandangan tak terduga, tetapi kemudian, tatapan tak terduga itu berubah menjadi tatapan dingin. "Ye Chen, kita bertemu lagi." Jin Wujian menghampiri Ye Chen dan berkata dengan dingin. Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Ya, kita bertemu lagi. Sepertinya orang kedua yang memasuki kota Crab Myrtle adalah kau. Apakah kau yang pertama memasuki kota Crab Myrtle?" Mata Jin Wujian dipenuhi jejak dingin. Ye Chen berkata, "Sebagian dendam kita juga harus berakhir di sini." Jin Wujian berkata dengan dingin, "Karena kita bertemu lagi, kau akan benar-benar berakhir di sini. Kekuatanmu memang meningkat sangat cepat, tetapi puncak lantai ke-9 Jinxian masih jauh dari cukup." Ye Chen menunjukkan seringai meremehkan. Mata Jin Wujian membeku, menatap Ye Chen dan pedang di punggungnya. Ke-9 pedang ini luar biasa. Dapat dibayangkan bahwa Ye Chen pasti memiliki petualangan hebat dalam perjalanannya ke Senyu. Terlebih lagi, Ye Chen bisa melihat wilayahnya sekilas, tetapi ia tidak bisa merasakan napas spesifik Ye Chen, dan ia tidak bisa menilai kekuatan Ye Chen. "Jelas, wilayah Ye Chen jelas di atasnya. Kau sudah menembus ke Darokin. Beberapa pedang Jinwu tidak berani membuka saluran." Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Awalnya, kekuatanmu lebih kuat dariku, tetapi sekarang aku tertinggal, kau seharusnya memiliki kesadaran seperti itu." Mendengar ini, wajah Jin Wujian menjadi semakin muram. Ye Chen sebelumnya bisa mengimbanginya. Sekarang wilayah Ye Chen jauh lebih tinggi darinya. Tak perlu dikatakan, dia jelas bukan lawan. Pedang Jinwu memikirkan hal ini, tubuhnya dengan cepat mundur, tetapi Ye Chen tidak berniat membiarkan pedang Jinwu pergi begitu saja. Tubuhnya berkelebat, lalu segera muncul di balik pedang Jinwu, dan berkata dengan ringan, "Kamu baru saja ingin membunuhku, bagaimana caranya?" Wajah Jin Wujian sulit dilihat. Ia menggertakkan giginya dan berkata, "Jangan terlalu sering menindas orang. Aku terlalu banyak menipu. Awalnya, kau ingin membunuhku karena kau lebih tinggi dariku. Sekarang aku tidak bisa membunuhmu karena aku lebih tinggi darimu." Ye Chen mendengus dingin. Pedang Jinwu terdiam, Ye Chen berteriak ke jalan, "Kecil, aku akan mengirim hewan peliharaan untuk bermain." "Aku tidak tertarik pada hewan peliharaan biasa." Sebuah suara kecil terdengar, "Tapi Jinwu ras murni, itu menyenangkan," kata Ye Chen. "Aku juga hewan peliharaan sekarang, jadi aku tidak bisa tidak menerimanya," katanya. Ketika Jin Wujian mendengar ini, wajahnya menjadi sangat buruk. Ye Chen bahkan menganggapnya sebagai hewan peliharaan. "Ini sangat memalukan, si kesat tidak bisa dihina. Bahkan jika aku dibunuh olehmu, aku tidak akan pernah menjadi hewan peliharaan." Pedang Jinwu menggigit giginya dengan benci. Ye Chen mencibir, "Itu tidak bisa membantumu." Dengan itu, tubuh Ye Chen bergerak, dan sebuah tinju teracung.
Tubuh pedang Jinwu bergerak cepat lusa. Kemudian, cahaya pedang meledak seperti api, memusnahkan tinju Ye Chen. Namun, tinju Ye Chen melesat keluar dari cahaya pedang dan menghantam tubuh pedang Jinwu. Tubuh pedang Jinwu tiba-tiba terlempar keluar, dan seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Pada saat ini, jantung Ye Chen melenyapkan kekuatan jiwa, dan kekuatan jiwa itu menyerbu kepala pedang Jinwu. Cahaya jiwa, Ye Chen menekankan dua kata di mulutnya, dan kekuatan jiwa yang dahsyat meledak di benak pedang Jinwu, langsung menyelimuti kesadaran ilahi pedang Jinwu dan memusnahkannya sepenuhnya. Kekuatan jiwa pedang Jinwu telah rusak parah, dan tatapannya kosong, seolah-olah ia telah kehilangan dirinya sendiri. Kembali ke wujud aslinya, Ye Chen berseru. Tubuh pedang Jinwu langsung berubah menjadi seekor gagak emas, yang hanya seukuran elang. Seluruh tubuhnya berkilau dengan bulu-bulu emas. Ia tampak sangat indah. Pada saat ini, Xiao Xiao kembali. Melihat gagak emas itu, matanya berbinar, dan berkata, hewan peliharaan ini bagus, aku baru saja berhasil mengambilnya. Ambil saja dan mainkan, tidak masalah jika rusak. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Kau punya sedikit hati nurani. Xiao Xiao bersenandung. Kemudian, tanpa ragu, ia meraih kaki Jinwu dan menyeretnya berjalan. Ye Chen juga menggelengkan kepalanya. Semua orang di sini bodoh. Apa kau masih mau bermain seperti ini? Setelah Xiao Xiao pergi, Ye Chen juga meninggalkan jalan dan kembali ke penginapannya untuk melanjutkan latihan. Keesokan harinya, berita mengejutkan lainnya datang dari seluruh kota Crab Myrtle. Liu Ye terbunuh hanya dengan satu pukulan, artinya seluruh tubuhnya hancur dan tulang-tulangnya hilang sepenuhnya. Ada banyak pemuda bertubuh pria, tetapi beberapa di antaranya tinggi. Setelah membunuh Liu Ye, pemuda jangkung dan kuat itu berjalan ke kota Crab Myrtle dengan aura yang kuat, tetapi dihentikan oleh seorang pria tua dan beberapa pria parubaya di kota Crab Myrtle. Kau membunuh tuan mudaku, bukankah begitu? Pria tua itu menyipitkan matanya dan memelototi pemuda jangkung dan kuat itu. Pemuda jangkung dan kuat itu menatap pria tua itu dan yang lainnya tanpa rasa takut dan berkata, tidak bisakah kau membunuhnya? Kudengar dia membunuh banyak orang dari Jalan Senyu. Dia bisa membunuh orang, tapi aku tidak bisa. Apakah begini caramu, Crab Myrtle? Tidak boleh kalah. Kami mengizinkanmu mengalahkan tuan muda kami, tetapi kau terlalu sombong untuk membunuh dengan satu pukulan. Pria tua itu berkata dengan dingin. Dia tidak bisa melakukan itu. Pemuda jangkung dan kuat itu mendengus menghina. Wajah lelaki tua itu berubah sangat buruk rupa. Tepat ketika napasnya mulai terengah-engah, seorang pria parubaya tiba-tiba muncul di tengah mereka. Ia menatap lelaki tua itu dengan mata tajam dan berkata, apakah keluarga Liu ingin melanggar aturan? Semuanya mengikuti aturan. Jika tidak, konsekuensinya akan menjadi tanggung jawabmu sendiri. Setelah lelaki parubaya itu selesai berbicara, ia tidak mengatakan apa-apa lagi, dan tubuhnya dengan cepat menghilang. Setelah mendengar ini, wajah lelaki tua itu berubah sangat buruk rupa. Ia menggertakkan gigi dan mengumpulkan seluruh napasnya. Lalu ia berkata, nak, tunggu, kami akan menyelesaikan masalah ini denganmu cepat atau lambat. Ucap lelaki tua itu, lalu pergi dengan geram. Pemuda jangkung dan kuat itu tidak mengatakan apa-apa, tetapi terus berjalan lurus di sepanjang jalan. Ye Chen berdiri di jendela lantai 2 penginapan, menatap pemuda jangkung dan tegap itu. Aura pemuda itu begitu kuat, membuat Ye Chen merasa ngeri. Alam ini benar-benar di atas dirinya. Sudah, berapa benua yang kau jelajahi? Kekuatan para pesaing telah mencapai titik yang mengerikan, Ye Chen juga merasakan sedikit tekanan. Setelah Liu Ye meninggal, tidak ada seorang pun yang menjaga kota di luar kota Crab Myrtle. Gerbang kota dibuka, siapapun yang datang dari Jalan Senyu dapat memasuki kota. Dalam 7 hari yang singkat, banyak talenta datang dari Jalan Senyu, di antaranya, ada beberapa tokoh setingkat Daluo Jinxian. 7 hari kemudian, Ye Chen menerima undangan dari keluarga Yun, keluarga Lagastroemia Indica terbesar di Tiongkok Daratan, yang mengundang Ye Chen ke sebuah perjamuan di Pavilion Yunzong, bangunan terbesar di kota Crab Myrtle. Setelah Ye Chen menerima undangan itu, ia tahu bahwa ia bukan satu-satunya yang menerima undangan tersebut. Xiao Budian dan para pemuda dengan kemampuan menembak yang hebat juga menerima undangan, begitu pula para talenta setingkat darah Jinxian yang datang dari Jalan Senyu. Waktu perjamuan adalah sore hari berikutnya. Ye Chen pergi ke Pavilion Yunzong tepat waktu. Pavilion Yun adalah pavilion terbesar di kota Crab Myrtle, dan kebanyakan orang tidak memenuhi syarat untuk masuk. Mereka yang dapat memasuki pavilion ini harus menerima undangan dari keluarga Yun. Dalam perjalanan ke Pavilion Yunzong, Ye Chen bertemu Xiao Budiao. Seekor gagak emas hinggap di bahunya. Jinwu tampak jujur dan tidak berani bergerak. Bulu-bulu di tubuh Jinwu telah banyak rontok, sama sekali tidak cantik seperti sebelumnya, tetapi tampaknya cukup malu. Ketika Ye Chen melihat tempat ini, ia tak dapat menahan diri untuk tidak menghela napas. Pedang Jinwu juga sial. Mau kemana, nak? Xiao Bin melihat Ye Chen dan bertanya setelahnya. Ye Chen berkata, mungkin sama denganmu. Kau juga pergi ke Pavilion Yunzong. Kau juga memenuhi syarat untuk diundang. Tanyanya, nilai keluarga Yun berbeda-beda. Ye Chen langsung dipandang rendah oleh Xiao Budian, lalu menarik wajahnya dan berkata, aku bilang sedikit, apa aku buruk?
Bukan hanya buruk, tapi sangat buruk. Si kecil melebih-lebihkan. Wajah Ye Chen dipenuhi garis-garis hitam, dan dia terlalu malas untuk merawatnya. Keduanya tiba di Paviliun Yunzong. Setelah menyerahkan undangan, mereka diantar ke aula resepsi Paviliun Yunzong. Saat itu, tidak ada seorang pun di aula. Sepertinya mereka yang pertama datang. Melihat tidak ada seorang pun, dia bersenandung, orang-orang ini lebih baik dariku. Apa kau ingin aku menunggu mereka di sini? Setelah beberapa saat, ketika mereka datang, kita harus memberi mereka pelajaran yang baik. Ye Chen duduk dan berkata, duduk saja, tidak perlu repot-repot membereskan ini dan itu seharian. Hati-hati dibersihkan orang lain. Siapa Tuhanku, kalau bukan Roh Kudus yang dilahirkan untuk membesarkan, akan dibersihkan oleh orang biasa. Tanya Little dengan sombong. Ya, tidak ada yang bisa mengurusmu. Ye Chen diam saja. Little melompat dan duduk di bangku, lalu memeluk dadanya, menunggu yang lain dengan ekspresi tidak puas. Tak lama kemudian, pemuda jangkung dan kuat itu juga datang ke aula resepsi. Ketika melihat pemuda jangkung dan kuat itu, ia berkata, aku bilang, Tuan, kenapa kau terlambat? Kau tahu aku sudah menatap sini selama 1/4 jam. Pemuda, jangkung dan kuat itu menatapnya, seolah-olah hanya tinjunya yang tertawa. Beberapa orang dengan penasaran berkumpul di depannya dan mengamatinya dengan saksama. Akhirnya, ia melihatnya dengan jelas. Itu Roh Kudus. Setelah melihat dengan jelas, pemuda jangkung dan kuat itu berkata dengan terkejut. Orang besar, apa maksudmu dengan nada bicaramu ini? Apa kau meremehkanku? Pemuda jangkung dan kuat itu berkata sambil tersenyum, anak besar sekali. Beraninya kau memanggilnya paman kalau kau sekecil ini. Aku terlahir sebagai Roh Kudus, tetapi butuh beberapa abad yang kacau untuk menjadi Roh Kudus yang berkuasa. Dibandingkan denganmu, dasar boneka kecil, aku memanggilmu Roh Kudus berwajah. Si kecil bersenandung sambil mengangkat kepalanya. Sebelum kau menjadi Roh Kudus, kau hanyalah batu. Kau sudah bertahun-tahun tidak menjadi Roh Kudus, jadi jangan lakukan itu. Ketika mendengar pemuda jangkung dan kuat itu mengatakan bahwa dirinya adalah batu, ia sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar, dan ia bisa melakukan gerakan yang bagus dengan ledakan kekuatan. Ye Chen segera berdiri dan menarik si kecil itu, lalu berkata, untuk apa kukatakan ini? Jangan lakukan sekaligus. Ini rangka orang lain. Kalau kau merusak sesuatu, kau harus membayarnya. Petik 2. Aku Roh Kudus yang mulia. Kau bilang aku batu. Aku belum selesai denganmu. Ye Chen menahan amarah si kecil, lalu mengepalkan tinjunya ke arah pemuda jangkung dan kuat itu dan berkata, kakak, jangan salahkan aku. Ini memang temperamen si kecil. Di Xiehen, aku tidak tahu harus memanggil kakak apa. Surga binatang, dari benua tulang binatang. Kata pemuda jangkung dan kuat itu sambil mengepalkan tinjunya. Setelah mendengar ini, Ye Chen juga tahu mengapa bulu binatang itu seperti kera. Itu berasal dari benua tulang binatang. Ye Chen juga memiliki sedikit pengetahuan tentang benua tulang binatang sebelumnya. Di benua tulang binatang, semuanya ada monster. Tidak ada teran. Semuanya monster, mereka lebih kuat di 49 benua. Monster memiliki kelebihan bawaan, seperti kekuatan dan bakat darah. Umumnya, mereka jauh lebih kuat daripada lawan mereka di level yang sama. Oleh karena itu, setiap orang berbakat di benua tulang hewan sangatlah hebat. Jadi, kau iblis. Kau terlihat seperti kera, kan? Little Bit berkata dengan tatapan meremehkan. Ya, aku kera, tapi itu lebih baik daripada batu. Setelah mendengar itu, ia sangat marah dan ingin bergerak. Ia pun segera berhenti dan berkata, oke, semuanya mundur. Little Bit bersenandung, lalu duduk di kursi, lalu memeluk dadanya dan menoleh ke satu sisi. Bis Tianxing tidak mempedulikan Xiao Bu, jadi ia mengikuti Ye Chen ke sisi Ye Chen. Pada saat ini, beberapa orang lagi keluar dari aula. Mereka semua adalah orang-orang berbakat dari Jalan Senyu. Kekuatan semua orang di atas Daluo Jinxian, dan wajah mereka semua dipenuhi dengan sedikit kebanggaan. Ketika orang-orang ini datang, mereka melihat ke arah Ye Chen, Bis Heaven Xing, dan Xiao Budian. Mereka tidak tertarik pada Ye Chen dan Tianxing, si binatang buas, tetapi mereka sangat penasaran. Mengapa Roh Kudus ini begitu besar? Jika ini hewan peliharaan, kekuatannya pasti lebih besar. Mata seorang pemuda jangkung berbinar ketika melihat Roh Kudus itu kecil. Mendengar ini, Roh Kudus mendongak dan menatap pemuda jangkung itu. Ye Chen dan Tianxing sama-sama menunjukkan ekspresi gembira. Mereka memandang Roh Kudus dan bagaimana ia memperlakukan pemuda jangkung itu.